saat kita memotong pajak, pemotongan pajak, kan kadang-kadang kan ada yang perusahaan langsung memotongkan gaji pegawai, kan langsung diambil pajaknya. Itu nyatetnya upah dan gaji, terus kreditnya utang PPh sama kas. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih simpel kok awal-awal ini. Lanjut. Nah, ini biaya overhead. Biaya overhead itu kan tadi yang biaya-biaya lainnya. Itu biaya overhead di debit, terus kreditnya itu apa aja? Ada akumulasi di gedung, pabrik, terus depresiasi peralatan pabrik, asuransi, pokoknya yang selain bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Oke. Nah, setelah itu sama aja, biaya overhead pabrik tadi dimasukkan ke barang dalam proses. Jadi semua intinya itu tadi kan bahan langsung sudah masuk dalam proses kan, pencatatan awal tadi. Terus habis itu tenaga kerja langsung sudah masuk juga dalam barang proses. Nah, yang terakhir biaya overhead pabrik ini masuk juga ke barang dalam proses. Paham? Paham kah? Ada yang mau ditanyakan kah? Jadi 3 komponen biaya manufaktur tadi masuk ke barang dalam proses. Makanya debitnya barang dalam proses semua. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah paham? Bingung apa, Mbak? Silakan ditanya. Bingung apa? Allah. Ya harus dibedakan kan, karena mencatatnya beda, Mbak Sundari. Kenapa kita di sini pakai perpetual? Soalnya kan kita butuh langsung mencatat pada saat itu juga. Jadi kan nggak perlu nanti kalau periode kan perlu penyesuaian di akhir periode. Makanya kita nggak pakai periode karena itu. Jadi kita harus langsung mencatat pada saat itu juga. Pada saat barang keluar masuk itu harus langsung dicatat. Makanya kita pakai metode perpetual. Bingung cara menghafal? Jangan dihafal, cuman diinget-inget aja. Misalnya kalau kita bikin produk itu kan pasti ada bahan komponennya, terus pasti ada tenaga kerja yang bikin. Walaupun pakai mesin, kita kan juga butuh orang yang menjalankan mesin itu, makanya pasti ada tenaga kerja. Terus yang terakhir kan pasti ada juga komponen biaya-biaya lain untuk bikin produksi. Tuh, nggak usah dianu aja, alurnya dibayangkan, nggak perlu dihafalkan. Pelan-pelan. Mengelompokkan jenis apa, Mbak? Jenisnya Mbak Evi. Nggak perlu dihafal kok, pokoknya dipahami, ingat alurnya aja. Pokoknya yang langsung masuk barang dalam proses itu bahan langsung sama tenaga kerja langsung. Selain itu masuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik nantinya juga masuk ke barang dalam proses. Tuh.
yang masuk langsung tanpa masuk ke biaya overhead itu bahan langsung sama tenaga kerja langsung. Pokoknya ada kata-kata langsung, bahan sama tenaga kerja itu udah langsung masuk barang dalam proses. Tapi selain itu masih dicatat sebagai biaya overhead. Nah, setelah biaya overhead semuanya sudah dicatat, baru masuk ke barang dalam proses. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, kalau untuk mencatat produk jadi, ini tadi persediaan barang jadi. Jadi kan ada 3 macam persediaan barang kan, yang saya sebutkan waktu di Raja. Ya, biaya overhead itu biaya di luar biaya tenaga kerja langsung sama biaya bahan langsung. Tapi yang tetap berhubungan sama proses produksi barang itu tadi. Nah, kalau sudah jadi produk jadi, nyatetnya masuk jadi persediaan barang jadi, barang dalam prosesnya keluar karena sudah jadi barang jadi. Ini cara mencatatnya. Oke, tinggal dibalik-balik kan, berarti persediaan barang jadinya di debit karena sudah dari proses tadi masuk ke barang jadi, makanya di debit. Nah, barang dalam prosesnya keluar karena sudah jadi persediaan barang jadi, sudah jadi barang jadi, makanya barang dalam prosesnya dikredit. Paham? Ini untuk mencatat produk jadi. Lanjut, mencatat penjualan barang. Ya sama kayak kemarin kan, kalau metode perpetual langsung kan, piutang penjualan, harga pokok penjualan sama persediaan barang jadinya langsung dicatat. Kalau lupa bisa dilihat modul 5. Di modul 5 kan ada cara mencatat secara perpetual seperti apa. Ini seperti ini, piutang penjualan, harga pokok penjualan sama persediaan barang jadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan ini? Yang lain paham atau bingung? Oke, dari modul 10 ada yang mau ditanyakan kah? Kalau enggak ada, istirahat dulu sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Coba dibuka bukunya modul 10 halaman 32. Itu ada alurnya. Coba ayo dibuka semua, saya terangkan. Sudah dibuka? 10.32. Oke, sudah ya. Nah, sekarang lihat, di awal itu kan persediaan bahan. Persediaan awal tadi kan ada, terus sama pembelian bahan. Nah, setelah itu pemakaian bahan langsung itu langsung masuk ke barang dalam proses, sedangkan pemakaian bahan tidak langsung itu masuk biaya overhead pabrik. Kayak yang saya tadi bilang, kalau bahan langsung berarti langsung bus masuk ke barang dalam proses. Tapi kalau bahan tak langsung, yang di luar bahan langsung tadi, masuknya ke biaya overhead pabrik dulu. Itu masuk di debitnya biaya overhead pabrik. Masih ingat kan tadi? Jurnalnya tadi kan barang dalam proses, biaya overhead pabrik, sama persediaan bahan. Kenapa kok persediaan bahan dikredit? Karena dia masuk ke dalam barang dalam proses. Itu yang bahan langsung. Kalau tidak langsungnya masuk biaya overhead pabrik. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke. Yang lain gimana? Paham? Oke. Lanjut ya. Nah, setelah itu kita ke bawah.
cari yang upah sama gaji. Nah, upah gaji sama gaji tadi sama kayak bahan